Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jemaat, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu
Shalom, selamat pagi keluarga Sesi yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara? Baik ya di Palu, di Luwuk maupun di mana saudara berada. Kita bersyukur kita ada di hari pertama di bulan April. Wow, akhirnya kita masuk di bulan yang baru lagi, di bulan April. Saya percaya kalau bulan yang kemarin Tuhan sudah tolong kita, maka di bulan ini pun Tuhan pasti akan menolong kita dengan luar biasa. Sebelum kita akan renungan, mari kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat kebaikan, kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami ada di hari pertama bulan ini, di bulan April. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik buat kami semua. Tuhan sayang kami ada di bulan ini. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan tolong kami di bulan yang kemarin, maka di bulan yang baru ini pun Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu, berkati urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara, di bulan yang baru ini kita akan tetap belajar dari Mazmur tulisan daripada Raja Daud, ya. Kita sampai pada Mazmur pasal yang ke-32. Saya berharap bahwa saudara akan diberkati dan dikuatkan lewat tulisan-tulisan Raja Daud, akan semakin memahami musim-musim kehidupan, pergumulan-pergumulan, dan kemenangan-kemenangan yang Daud alami, karena Daud dengan sangat jujur menuliskan semua hal yang dia alami dalam setiap tulisan Mazmurnya. Nah, sepanjang 2 bulan ini sampai bulan April kita belajar terus tentang Mazmur Daud, dan saya berdoa saudara akan dikuatkan dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah pengakuan yang memulihkan. Mari kita lihat sama-sama kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, Mazmur di pasal ini itu ditulis oleh Raja Daud sendiri setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, sudah tahu lah ya dosa perzinahannya dia dengan Betsheba yang berakibat dia harus membunuh Uria, suaminya Betsheba, untuk menutupi dosanya. Jadi dari semula Daud memang berusaha menutupi dosa dan kesalahannya sehingga ia mengira bahwa nggak ada orang yang tahu. Karena dia raja, dia pemimpin pada waktu itu. Dia berusaha menutupi dosanya dan dia pikir itu aman, clear, nggak apa-apa. Karena saya raja, saya penguasa, nggak ada orang yang bisa menyentuh dia. Dan Daud berpikir bahwa rahasianya itu akan rapi tertutup dengan matinya Uria. Saudara coba baca nanti di kitab Samuel betapa luar biasa Daud mengatur siasat dan mufakat strategi agar benar-benar dia dapat menutupi semuanya. Ibrani 4 ayat 13 berkata demikian. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Wow, ayat ini menekankan bahwa nggak ada yang tersembunyi. Daud bisa sembunyi dari rakyatnya, dia bisa sembunyi dari para pemimpin yang ada di bawah dia, tapi dia nggak bisa sembunyi di hadapan Tuhan, karena semua kita dikatakan oleh Ibrani 4 ayat 13 telanjang dan terbuka di depan dia, nggak ada yang tersembunyi. Kita bisa saja mengelabui pemimpin rohani kita bisa membohongi pasangan kita, membohongi rekan sepelayanan kita dapat membodohi dan bahkan kita pikir kita dapat membohongi Tuhan. Saudaraku, ketahuilah tidak ada tempat yang sanggup menutupnya, sehingga Tuhan tidak dapat melihat atau menjangkau hidup kita. Semuanya transparan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis kejahatan yang dilakukan oleh Daud. Tuhan tahu detail semuanya, nggak ada yang bisa ditutupi. Dan Tuhan sebenarnya sedang menunggu Daud untuk mengaku. Kita nggak tahu berapa lama ya Daud mendiami keadaan itu.
Tapi semakin lama Daud hidup dalam kebohongan dan kemunafikan, ternyata semakin lama juga Daud mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Kalau sudah lihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Semakin Daud menutupi dosanya, menutupi dari keluarganya, menutupi dari orang di sekelilingnya, ternyata bukan membuat hidup Daud lebih nyaman. Jangan saudara pikir bahwa dengan sudah menutupi segalanya hidupmu lebih tenang, lebih damai. Enggak. Karena Daud ini mengalami, dia bilang gini, semakin selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, aku mengeluh sepanjang hari. Dikatakan sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Wah, ada beban yang berat. Dengar baik saudara, semakin lama engkau hidup dalam kebohongan dan kemunafikan, semakin lama hidupmu tersiksa, batinmu tersiksa. Oh, Daud mengeluh, dia bilang, wah, dia seperti tekanan berat yang luar biasa. Sampai kita mau terbuka, jujur, dan kita mengaku. Daud coba simpan terus makin lama. Oh, dia tersiksa, ayat 3 ayat 4. Itu mungkin yang sedang saudara alami. Waktu saudara menyimpan dosa, menyimpan itu dengan lebih lama, saya pikir aman-aman saja. Oh, engkau mengalami depresi, stres yang lebih dalam. Akhirnya Tuhan mengirim Nathan untuk menegur Daud. Dan puji Tuhan, akhirnya Daud menyadari kesalahannya dan dosa yang telah diampuni. Dan akhirnya segera Daud datang sama Tuhan, Daud mengakui dosanya dan dia mohon pengampunan. Akhirnya Daud harus terbuka menyatakan dosa yang sudah dia lakukan. Makanya Ayub pasal ke-5 ayat 17 bilang begini, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bersyukur kalau Tuhan menegur saudara. Sudah dengarnya baik-baik. Sebelum kita menerima pengampunan daripada Tuhan, kita akan selalu mengalami namanya tekanan dan penderitaan dalam diri kita. Sebelum kita mau terbuka dan mengalami pengampunan daripada Tuhan, sebelum kita mengalami pertobatan, percayalah selama itu saudara ya, selama itu iblis akan mengintimidasi saudara, iblis akan membelenggu saudara, engkau akan kehilangan damai sejahtera, engkau akan tidak akan bisa mengendalikan emosimu, hubunganmu akan rusak dengan pasanganmu, dengan sesamamu, hidupmu tidak tenang, asam lambungmu bisa naik, semakin lama engkau menyembunyikan dosa itu dan engkau tidak mengaku sama Tuhan. Nah, selama itu iblis punya kesempatan, ada celah di hidup saudara dia untuk membuat saudara stres, depresi, mengalami tekanan yang berat. Saudara nggak bisa tidur, saudara dikejar-kejar dengan ketakutan, kekhawatiran. Saya berapa lama selalu menyimpan semua itu? Mengakulah saudara. Titik balik hidup Daud mengalami pemulihan setelah dia mengaku sama Tuhan dan menyesali dosa-dosanya dan dia minta ampun sama Tuhan. Disitulah keadaannya dipulihkan Tuhan, disitulah keadaannya dibaharui oleh Tuhan, disitulah dia mengalami sebuah pembaharuan yang luar biasa dan kesembuhan daripada Tuhan. Selama saudara tidak mengaku, selama engkau menyimpannya erat-erat dan dalam-dalam, selama itu pemulihan tidak akan pernah terjadi bagi hidup saudara. Amsal 28 ayat 13 berkata demikian, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. 1 Yohanes 1 ayat 9 ayatnya sangat baik. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, keluarga CC yang saya kasihi, sampai kapan sih saudara mau sembunyi dan menyembunyikan dosamu? Sampai kapan sih saudara mau membohongi semua orang? Dan sampai kapan saudara merasa bahwa Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Mungkin pagi hari ini atau malam, saya gak tahu jam berapa saudara dengarkan saat teduh ini. Mungkin saudara mulai merasa, iya ya, saya mulai tertekan. Kayaknya saya mulai tersiksa. Saya mulai sulit tidur. Emosi saya gak terkendali. Wah, saya semakin terpuruk, saya nggak ada damai sejahtera, doa juga udah nggak bisa, ibadah juga nggak tenang, semua hidup kayaknya munafik. Saudara, kalau kau merasa semua sudah sangat menyiksa hidupmu hari ini,
Ayo kembali sama Tuhan. Ayo datang sama Tuhan pagi ini. Ayo buka hati sama Tuhan. Ayo mengaku sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Akui semuanya di hadapan Tuhan. Dan minta pengampunan daripada Tuhan. Maka saudara akan melihat hidupmu akan berubah. Pasti berubah. Karena ada damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan dari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mengakulah saudara. Maka pemulihan pasti terjadi. Terbukalah datang kepada Dia seperti seorang anak datang kepada bapaknya, maka Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Amin untuk firman Tuhan. Semoga ini menolong saudara dan mengubah keadaan saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih. Saat ini aku berdoa biar Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami, menerangi hati kami, menjamah kami, untuk yang berhenti berbohong, berhenti hidup dalam kemunafikan, untuk yang mulai lepas dari setiap belenggu iblis Tuhan, mau mengaku kepada Tuhan. Saudaraku, mari ambil waktu sejenak, datang sama Dia. Mari mengaku sama Tuhan. Akui semuanya kepada Tuhan. Maka engkau akan merasakan pengampunan daripada Tuhan. Damai sejahtera mengalir. Kekuatan mengalir. Roh Kudus jamah hidupmu dalam nama Yesus. Mari mulai mengaku, mari buka hatimu. Tuhan tolong saudara, berkati firman-Mu Tuhan. Berdoa sepanjang bulan ini kami diberkati, sepanjang bulan kami ditolong Tuhan, kami diurapi Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat kemurahan kebaikan-Mu. Kami diberkati dan dikuatkan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jangan lupa saudara, besok kita ada ibadah Jumat Agung, dan saudara bisa hadir bersama-sama dengan keluarga, dan kita melakukan perjamuan kudus. Dan malam ini ada ibadah untuk anak-anak muda. Ayo anak-anak youth datang beribadah bersama-sama, dan sepanjang bulan ini kita akan belajar secara khusus tentang level up finance, tentang keuangan, dan bagaimana kita akan diberkati Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.